Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan info yang menarik dari Kementerian Keuangan kaitannya dengan penyelesaian dan penataan tenaga honorer di tahun 2023 dan 2024. Untuk itu kepada rekan-rekan, silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, pemerintah melalui Kementerian Keuangan saat ini sudah menyiapkan anggaran formasi aparatur sipil negara P3K tahun 2023 untuk tenaga honorer. Kementerian Keuangan sudah menetapkan peraturan resmi Kementerian Keuangan mengenai penetapan anggaran formasi P3K di seluruh wilayah Indonesia sejak tahun 2022 yang lalu, sehingga honorer memiliki peluang yang sangat besar untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun ini. Oleh karena penerimaan dan seleksi P3K serta pegawai negeri sipil di tahun 2023 ini memfokuskan kepada para tenaga honorer dan memprioritaskan para tenaga honorer untuk ikut serta dalam seleksi, apakah itu di formasi pendidikan, kesehatan maupun sebagian dari tenaga teknis administrasi. Nah, rekan-rekan sekalian, formasi tersebut itu semua bergantung kepada pemerintah daerah, akan tetapi di sisi lain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan telah menetapkan anggaran khusus untuk pembayaran gaji dan tunjangan P3K tahun 2023. Dan selain menetapkan jumlah anggaran, rupanya Kementerian Keuangan juga sudah menetapkan jumlah formasi kebutuhan aparatur sipil negara 2023 yang dapat diisi oleh tenaga honorer nantinya. Jadi maksudnya di sini kementerian di dalam peraturan Kementerian Keuangan tersebut telah ditetapkan jumlah formasi yang akan bisa di cover oleh anggaran dari pusat untuk pembayaran gaji dan tunjangan P3K. Tentu formasi ini tidak serta-merta itu terpenuhi oleh karena formasi ini hanya kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan nantinya pemerintah daerah tetap mengacu dan berpedoman kepada formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan ini. Aturan resmi yang dikeluarkan Kementerian Keuangan tersebut yang mengatur tentang anggaran serta formasi aparatur sipil negara P3K tahun 2023 itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 212 PMK 07 tahun 2022 yang ditetapkan pada 27 Desember tahun 2022 yang lalu. Peraturan ini juga mengatur formasi serta anggaran dan mekanisme penyaluran anggaran P3K kepada pemerintah daerah. Di peraturan ini tercantum atau disebutkan syarat-syarat serta mekanisme pembayaran dan penyaluran dana yang khusus memang diperuntukkan untuk para tenaga P3K di tahun 2023. Olehnya itu, rekan-rekan para tenaga honorer, silakan jika pembukaan seleksi penerimaan P3K dibuka pada tahun ini, silakan mencari formasi untuk pendaftaran P3K. Tentunya sesuai dengan formasi yang tersedia serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, baik itu instansi pemerintah daerah maupun instansi pemerintah pusat. Rekan-rekan sekalian, anggaran untuk P3K tahun 2023 ini masuk ke dalam dana alokasi umum atau biasa disebut dana DAU, yang mana salah satunya digunakan untuk penggajian P3K. Jadi ada perubahan mekanisme di sini. Kementerian Keuangan sudah memplot anggaran dan untuk penggajian dan tunjangan P3K di dalam dana alokasi umum.
Jadi memang sudah dikhususkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan P3K. Adapun penetapan anggaran dana alokasi umum untuk P3K ini ditetapkan berdasarkan beberapa indikator. Jadi terdapat beberapa indikator yang menjadi acuan Kementerian Keuangan untuk menetapkan besaran alokasi anggaran dana alokasi umum untuk P3K. Faktor-faktor tersebut yakni jumlah formasi P3K, kemudian gaji pokok dan tunjangan melekat, serta jumlah bulan pembayaran gaji untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan demikian, jumlah formasi P3K tahun 2023 ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sudah disiapkan gaji serta tunjangan yang didapatkannya. Akan tetapi pada saat ini pemerintah kembali mengembalikan dan meminta usulan dari pemerintah daerah terkait dengan formasi P3K. Meskipun di Peraturan Menteri Keuangan jumlah formasi P3K tahun 2023 sebenarnya sudah ditetapkan kuotanya oleh pemerintah pusat. Akan tetapi pihak Kemenpan kembali memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi. Yang menjadi permasalahan terkadang atas pertimbangan keuangan seperti yang terjadi di akhir tahun 2022 kemarin pada saat penerimaan atau seleksi P3K tenaga teknis, masih banyak daerah-daerah atau instansi daerah yang tidak mengusulkan formasi atau tidak membuka seleksi penerimaan P3K. Nah, ini tentu menjadi sebuah masalah oleh karena meskipun Kementerian Keuangan telah menetapkan kuota di Peraturan Menteri Keuangan tersebut, akan tetapi masih saja terdapat daerah yang tidak mengusulkan formasi sehingga tidak membuka seleksi penerimaan aparatur sipil negara atau P3K di wilayahnya. Rekan-rekan sekalian, pada pasal 5 di peraturan ini dijelaskan bahwa anggaran gaji dan tunjangan itu ditujukan untuk formasi P3K tahun 2022 dan 2023 yang diangkat pada tahun 2023. Jadi ini sudah mengcover honorer yang terangkat P3K di tahun 2022 dan di seleksi penerimaan P3 tahun 2023. Jadi tidak perlu dikhawatirkan kembali terkait dengan permasalahan gaji. Dalam aturan yang sudah diresmi ditetapkan ini terdapat beberapa formasi kebutuhan ASN P3K tahun 2023 yang dapat diisi oleh para tenaga honorer. Beberapa formasi bagi tenaga honorer yang masuk ke dalam anggaran Kementerian Keuangan itu adalah formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Jadi dari penjelasan peraturan tersebut sudah mengcover ketiga formasi utama ini, yaitu formasi tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Rekan-rekan sekalian, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap dengan kebijakan Kementerian Keuangan ini? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Tetap subscribe channel ini agar rekan-rekan tetap mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.